Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya, Weli Eka Putra Gunawan dari kelas 12 TKJ2, nomor absen 30, Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 3 Buturan, Sidoarjo. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kembali, yaitu tentang konfigurasi load balancing dengan dua ISP di Mikrotik. Seperti biasa, saya di sini akan menggunakan aplikasi VirtualBox. Sudah ada dua OS yang saya siapkan, yaitu Windows 7 dan Mikrotik. Untuk pengaturan jaringan, karena di sini menggunakan dua akses WiFi, saya juga menggunakan dua adapter yang mengarah ke WiFi. Yang satu ini bridge ya, sama-sama bridge. Yang satu ke WiFi saya, yang satu adalah ke adapter WiFi tambahan. Saya menggunakan USB adapter WiFi. Jadi yang ini nanti akan terhubung ke WiFi rumah saya ya, dengan providernya First Media, dan yang ini adalah ke hotspot dari HP saya, providernya adalah Telkomsel. Dan untuk adapter 3 ini yang terhubung ke klien itu menggunakan jaringan LAN ya, internal network LAN. Kemudian untuk pada klien juga sama, adapternya cuma kita pakai satu, internal network bernama LAN. Oke, langsung saja kita masuk ke Winbox. Kita mulai akses. Di sini kita mengakses lewat MAC address-nya saja. Di sini kita klik connect, login dengan admin. Kita tunggu. Oke, sudah. Pertama kita lakukan adalah kita masuk ke interface, kita ganti namanya. Ya, di sini mungkin terlihat sudah berubah ya namanya. Sebenarnya hanya Ether berapa tadi. Ini saya sudah lakukan konfigurasi sebelumnya. Caranya gimana? Tinggal kita klik saja dan kita tambahkan untuk Ether 1 adalah ISP1 seperti ini. Klik OK. Ini untuk Ether 2 ISP2, dan untuk yang klien kita berikan nama klien lokal. Oke. Selanjutnya yang kita lakukan adalah pengalamatan IP. Karena kita urut saja dari Ether 1 menerima IP secara DHCP, jadi kita masuk ke IP DHCP klien. Dan caranya kita klik add di sini. Kita pilih yang mau kita jadikan DHCP siapa. Di sini saya sudah memilih ya. Ada Ether 1, ISP1 ya, dan Ether 2. Dan keduanya sudah menerima IP secara DHCP di sini. Yang Ether 1 192.168.120/24 dan 192.168.43.237 untuk yang ISP2 Ether 2. Oke, ini kita bisa tutup. Kita masuk ke IP address dan sudah terlihat ya di situ listnya sudah bertambah. Dan untuk yang Ether 3 atau klien lokal ini saya jelaskan dulu ya. Kita masuk IP address, kemudian kita tambahkan secara statis saja di sini. Tambahkan IP address yaitu 192.168.30.24 dengan networknya adalah 192.168.30.0. Interface-nya adalah Ether 3 atau klien lokal. Kita klik OK. Kita tutup. Setelah itu, karena kita nanti akan turun ke klien, kita tentunya akan memberikan IP DHCP server ya. IP DHCP server, kita IP DHCP server, klik add, DHCP setup, dan nanti kita pilih di sana kita mau pilih yang mana, Ether 3, terus kita ini next ya, next untuk range dan lain sebagainya, DHCP relay. Sudah kita buat ini seperti ini ya. Bisa kita lihat. Kalau kita cek di sini ya, ini addressnya yang kita gunakan. Dan untuk DNS kita tambahkan saja DNS default internet 888 dan 8844. Klik OK, sudah. Nanti akan menyalurkan IP secara DHCP. Selanjutnya, kalau kita tahu load balancing adalah menyalurkan dua traffic ya. Berarti tadi karena kita pakai 2 SP, berarti dua traffic internet ke dalam satu jaringan. Fungsinya apa nanti load balancing ini sebenarnya? Kalau misalnya salah satu, misalnya ISP1 terputus, jaringan ini nggak mati internetnya, jadi terbackup dengan Ether 2. Yang kita lakukan untuk konfigurasi selanjutnya adalah mulai untuk melakukan konfigurasi load balancingnya. Bagaimana? Belum itu kita cek dulu ya. Di sini kita masuk ke IP DNS. Nah, kita tambahkan DNS-nya 888 dan 8844. Kemudian untuk allow remote request-nya kita klik centang, kemudian klik OK. Selanjutnya yang kita tambahkan adalah kita masuk ke menu IP dan kita IP firewall dan masuk ke NAT. Kita klik add di sini. Ya. Ini saya contohkan, klik add, kita ke tab general.
exchange-nya kita src NAT. Untuk yang pertama kita isikan ether 1 SP1 untuk out interface-nya, exchange-nya masquerade. Klik OK. Ini sama untuk yang selanjutnya kita akan buat dua ya. Nah, nanti ada dua koneksi yang harus disalurkan, yaitu ether 1 dan ether 2, ESP1 ESP2. Jadi yang kedua ini adalah src NAT, out interface-nya ether 2 ESP2. Exchange-nya juga masquerade. Oke, klik OK. Selanjutnya yang kita coba adalah kita lakukan di sini ping. Pertama kita ping ke 888 bisa. Selanjutnya ping google.com. Oke, sudah di sini. Langsung saja ini kita minimize, kita menuju ke Windows client-nya, kita buka. Ini sudah kita jalankan di sini. Untuk Windows client kita atur ya, kita masuk start, control panel. Kemudian kita network and internet, network and sharing center, kita pilih yang local area connection ini, properties, kita pilih IPv4, dan kita buat obtain, tujuannya untuk DNS dan IP, kita klik OK, close. Kalau kita buka lagi di sini detail, dia sudah mendapat IP 192.168.30.254. Gateway-nya 30.1, DNS 888 dan 8844. Ini tandanya sudah bisa kita tes. Kita langsung saja tes koneksinya, CMD. Pertama yang kita lakukan adalah ping google.com. Ping 88 dulu ya. Hasilnya reply. Ya, ini satu tahap ping Google. Dan kita ping Google ya. Satu tahap juga sudah berhasil, tahap kedua. Kemudian kita ping ke IP ya, ini kita lihat IP-nya. Oke, 102.20 dan 43.47. Kita ping ke ping 192.168.100.220, enter. Berhasil ke ISP1. Internet juga bisa jalan, SP1 jalan, 88 jalan, dan ke ISP2 juga sudah jalan. Ini untuk koneksi setelah kita lakukan konfigurasi load balancing ya. Oke, selanjutnya karena kita tahu tadi contoh kasus yang digunakan adalah bila salah satu jaringan putus, ISP1 ataupun ISP2, di sini kita lakukan juga dicoba. Kita coba putuskan untuk yang klien 2, kita masuk ke DHCP klien saja. Karena saya rasa cukup. Dia kalau nggak dapat IP sudah putus, kita bilang ya, bisa putus. Kita putus aksesnya ke ISP1. Ini kita disable. Bukan kita kurang ya, kita disable. Dan kita kembali ke sini, kita lakukan hal yang sama. Kita ping 88 dulu. Hasilnya pasti reply karena terbackup dengan apa? Ether 2, ISP2. Kita ping ke Google. Nggak bisa. Kita ping ke SP1, pasti hasilnya gagal, tidak bisa mengakses. RTO. Ya, kita bisa lihat RTO. Ya, namun ke 237 bisa karena yang putus memang bukan 237, tapi 220 atau SP1. Oke, ini kasus pertama, salah satu yaitu SP1 yang putus. Kita jalankan lagi. Sekarang kita gantian, yang kita disable adalah yang ini. ISP2 kita disable. Kita kembali, tapping 88 masih bisa jalan karena sudah terbackup dengan ISP1 meskipun ISP2 nya mati. Ping google.com juga jalan. Ping ISP1 juga jalan. Tadi kan kita bloknya yang ISP2 ya, yang kita matikan. ISP2, ISP1 jalan. Yang ISP2 hasilnya RTO. Ini kita coba. Lambat. Mestinya kalau berhasil reply. Oh, RTO ya hasilnya. Kita bisa lihat. Oke, kita bisa lihat ya RTO hasilnya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, ini berarti sudah berhasil terbackup. Ya. Tapi bagaimana kalau keduanya terdisable?
maksudnya putus keduanya. Mungkin bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Kita coba kalau yang terjadi dua-duanya yang putus, ping 88 DHU hasilnya. Ping google.com kan lama, nanti nggak bisa keluar, akan keluar sebuah pernyataan nanti. Kita tunggu ya, agak lama memang. Ya, bisa kita lihat tuh di situ keluar ping Google-nya, malah ping Google request could not find google.com. Tapi ke ESP1 DHU hasilnya, ESP2 juga DHU. Karena ya itu tadi putus semuanya. Jadi ya memang ini nggak bisa. Tapi kalau salah satu yang putus, jaringan yang masih nyala itu bisa membackup. Beda cerita ya. Untuk itu load balancing ini sangat penting. Jadi kalau ada salah satu jaringan yang terputus, jaringan yang lain bisa membackup. Oke, kita nyalakan kembali, kita enablekan yang ESP1 dan mendapatkan IP. ESP2 juga kita enablekan. Oke, sudah. Kita tutup. Kita coba lagi ping ke akses internetnya. Kita ping 88 hasil. Ping Google juga sudah bisa internetan lagi. Ini kalau sudah nyala dua-duanya seperti yang tadi awal ya. Dan 220 ISP1, kemudian ISP2 juga sudah berhasil. Oke, ini kita bisa tutup. Oke, ini juga bisa kita tutup. Oke, mungkin seperti itu untuk konfigurasi load balancing dengan 2 ISP di Mikrotik pada kesempatan kali ini. Seperti yang sudah kita lihat tadi ya, fungsi load balancing adalah membackup bila salah satu jaringan ataupun salah satu koneksi itu terputus dalam sebuah jaringan. Karena ada dua koneksi yang disalurkan ke dalam satu jaringan melalui router. Nah, jadi kita bisa lihat kalau salah satu jaringan terputus gimana, kalau nyala semua gimana, kalau mati semua gimana, sudah kita lakukan tadi. Oke, begitu saja untuk konfigurasi load balancing dengan 2 ISP di Mikrotik pada kesempatan kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin belajar networking, khususnya dalam menggunakan perangkat jaringan Mikrotik dan melakukan konfigurasi load balancing. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan dari saya selama video ini berlangsung. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan tutorial selanjutnya.